kita akan melanjutkan ibadah kita untuk memberikan persembahan. Ya, kita angkat satu pujian yang terdapat di dalam NKI nomor 234, Hitung Berkat-Mu. Ya, persembahan Bapak yang diberikan oleh Bapak Ibu bisa diberikan lewat scan barcode yang tertera di laptop atau Bapak atau handphone Bapak Ibu, dan bisa dikirim lewat rekening kampus. Ya, terima kasih. Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih bermain. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terhenti. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya, baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Emilia Mude. Dia mengatakan kalau ceritamu. Cari damai
Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku, hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Ya, kepada Ibu Evangelis Emilia Mude saya persilakan. Halo Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Shalom. Terdengar Ibu Emi, terdengar. Oke, baik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada sore hari ini Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami untuk hadir bersama dalam ibadah kapal melalui virtual. Kiranya nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Bapa yang baik, apapun yang kami alami, yang kami hadapi, kami tahu bahwa Engkau adalah tempat perlindungan kami. Tempat di mana kami mendapat kedamaian dan mendapat jawaban atas setiap permasalahan hidup kami. Tuhan, pada sore hari ini kami akan belajar dari firman-Mu. Mohon hikmat daripada Tuhan ada atas kami sekalian. Permuliakan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu, saya akan share screen sebentar ya. Apakah screen sudah nampak, host? Sudah? Sudah, Ibu. Oke, baik. Sudah Bu Emi. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan melalui Kapita Selekta. Aduh, sebentar, sebentar ya Bapak Ibu. Oke, baik. Spiritualitas Kristus berdasarkan Filipi 1 ayat 29 sebagai kekuatan ketahanan mental dalam menyikapi kebiasaan baru. Firman Tuhan dalam Filipi 1 ayat 29 saya akan membacakan bagi kita sekalian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gagasan ketahanan mental spiritual di tengah adaptasi kebiasaan dan STT perjalanan karena situasi COVID-19 yang masih terus mengancam,
dan kita nggak tahu kapan masalah ini surut atau selesai. Semua menyadari bahwa pengaruh COVID-19 ini telah menyentuh semua sisi kehidupan, baik dari sisi kesehatan fisik, baik dari kesehatan jiwa dan mental, baik mengenai hubungan-hubungan sosial, dan juga bagi segi kehidupan manusia yang telah dipengaruhinya. Pengaruh COVID-19 ini bukan saja terjadi di Indonesia. Kita tahu bersama bahwa itu sudah merambah ke seluruh atau ke seantero dunia yang turut mempengaruhi hubungan antar bangsa dalam segi kehidupan. Saudaraku yang kekasih, dulu sebelum terdengar adanya COVID-19 ini, tatkala seseorang bersin, ya kita tahu bersin ya, kita pasti mengatakan selamat. Kita pasti mengatakan panjang umur atau diberkati. Namun sekarang jika seseorang bersin, pasti kita curiga dan berkata demikian, dan itu sering terjadi. Awas, COVID-19. Saudaraku, dulu tatkala kita memakai masker, yang tujuannya adalah untuk menjaga diri kita sendiri. Nah sekarang, tatkala kita memakai masker, bukan saja melindungi diri, tetapi juga melindungi orang lain. Nah ini menggambarkan bahwa di sini telah terjadi perubahan sikap mental, etika, dan etiket karena COVID-19 ini. Perlu disadari bahwa kenyataan ini telah terjadi dan sedang kita hadapi. Dan mencipta kebiasaan baru. Dan itu mempengaruhi baik untuk waktu yang sangat panjang, entah kapan kita dapat kembali ke keadaan normal yang sebelumnya. Lalu sikap apa? Sikap seperti apakah yang seharusnya ada pada diri kita untuk menjawab tantangan perubahan yang sedang terjadi sekarang ini? Tema Kapel dalam semester ini menunjukkan suatu tuntutan untuk menguatkan ketahanan mental spiritual kita sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi dan mengadaptasi dengan kebiasaan yang baru dalam situasi yang berubah. Berdasarkan tuntunan dari tema semester ini, maka pokok yang akan kita bincangkan adalah spiritualitas Kristus berdasarkan Filipi 1 ayat 29 sebagai kekuatan ketahanan mental dalam menghadapi atau menyikapi kebiasaan baru. Ada dua hal yang akan saya sampaikan pada sore hari ini. Yang pertama, dasar spiritualitas Kristus bagi ketahanan mental spiritual. Kemudian yang kedua adalah kekuatan spiritualitas Kristus menyikapi kebiasaan baru. Kita akan lihat yang pertama, dasar spiritualitas Kristus bagi ketahanan mental spiritual. Nah, sebelum saya jelaskan tentang spiritualitas Kristus, maka kita harus memahami terlebih dahulu tentang makna dari spiritualitas, mentalitas, dan spiritualitas Kristus. Nah, dalam hubungan ini, bahwa spiritualitas itu berasal, spiritualitas di sini,
kata dasarnya itu adalah spirit, yang berarti roh atau jiwa. Dari Diktio Praktik Kerja Lapang Online menjelaskan demikian. Dia mengutip Parks, menjelaskan bahwa spiritualitas itu adalah sebuah pencarian personal untuk menjadi berarti. Transenden menyadari keseluruhan jiwa, mencari tujuan, memahami spirit sebagai yang menghidupkan esensi pada hidup. Pemahaman spiritualitas yang dikembangkan oleh Parks ini menegaskan bahwa spiritualitas adalah pencarian personal dan transenden dengan tujuan untuk memberi arti kepada kehidupan pribadi. Nah, pencarian personal ini di sini ada upaya untuk mencari yang ilahi, yang transenden, yang diwujudkan dengan segenap sikap hati untuk menemukan tujuan hidup yang berhubungan dengan esensi kehidupan. Pemahaman Parks ini menjelaskan bahwa spiritualitas berhubungan dengan esensi hidup. Dan esensi hidup hanya berwujud jika terjadi pertemuan dengan yang transenden. Kemudian Larson mengatakan bahwa spiritualitas mengacu pada orientasi seseorang terhadap pengalaman-pengalaman transendensi atau karakteristik hakiki dari kehidupan seperti makna, arah, dan tujuan hidup serta keterkaitannya. Spiritualitas yang digambarkan oleh Larson di sini menunjukkan kepada orientasi kehidupan yang didasarkan atas pengalaman-pengalaman yang transen, yang memberikan makna, arah, dan tujuan kepada hidup sebagai karakteristik spiritualitas. Nah, dari sini dapat dikatakan bahwa spiritualitas itu berdasarkan pandangan Larson ini adalah orientasi kehidupan yang bertumbuh pada pengalaman dengan yang ilahi, dengan yang transen, yang kita pahami sebagai Tuhan Allah, yang memberikan makna, tujuan, kehidupan kepada kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua adalah tentang mentalitas. Nah, istilah mentalitas yang berasal dari kata mental ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berhubungan erat dengan batin dan watak manusia. Artinya mental adalah tabiat atau sifat batin manusia yang mempengaruhi segala perilaku atau budi pekerti. Istilah mental juga menunjuk kepada aspek kognitif, perilaku, dan emosi yang berhubungan dengan bagaimana orang berpikir, merasa, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Makna dari spiritualitas dan mentalitas seperti yang sudah diuraikan ini, maka dapat dikatakan demikian bahwa spiritualitas adalah landasan bagi mentalitas yang didasarkan atas pencarian dan pengalaman pertemuan dengan Tuhan Allah, yang memberi makna, memberi arah, serta tujuan bagi kehidupan yang dapat dibuktikan melalui sifat batin, melalui pikiran, sikap, kehendak, emosi, dan perbuatan dalam kehidupan setiap orang. Nah, berdasarkan pemahaman ini, maka spiritualitas Kristus dapat dipahami sebagai pencarian dan pertemuan dengan Tuhan Yesus Kristus yang memberikan pengalaman transformasi rohani, juga meneguhkan makna serta tujuan kepada kehidupan orang Kristen yang merupakan dasar
bagi sifat batin, pikiran, kehendak, perasaan, tindakan, dan bernilai tinggi. Nah, saudaraku, kita melihat bahwa makna dari mentalitas spiritual dan mentalitas ini, seperti yang sudah diuraikan tadi, menunjuk kepada sifat batin, pikiran, sikap, kehendak, perasaan, dan tindakan yang bernilai tinggi, serta positif. Kita akan maju. Kita akan melihat unsur dari spiritualitas Kristus. Spiritualitas Kristus diawali dengan memperoleh karunia hak istimewa percaya kepada Kristus. Filipi 1 ayatnya yang ke-29 bagian A. Dari pemahaman ini ada beberapa unsur spiritualitas Kristus yang dapat ditemukan di sini. Yang pertama adalah mengalami Yesus Kristus melalui pilihannya atas kita umat kepunyaannya, seperti yang Yesus Kristus katakan sendiri. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Saudaraku, pengalaman pilihan istimewa ini ditandai dengan adanya pembaharuan hidup dari dan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang telah mati tersalibkan oleh karena dosa-dosa kita dan bangkit serta naik ke surga, di mana di dalam Dia kita dibaharui menjadi ciptaan yang baru, bertobat dan juga menerima pengampunan Tuhan, percaya dan beroleh hidup yang kekal. Kemudian yang kedua, yaitu mengalami kasih Allah Bapa di dalam Kristus Tuhan yang diutus bagi kita, yang olehnya kita dapat saling mengasihi sama seperti Dia telah mengasihi kita. Sebagai cara juga mengalami Roh Kudus yang menuntun kepada kebenaran, memeteraikan umatnya dalam Roh Kudus, yang olehnya kita bisa atau dapat bersaksi bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, dan juga meneguhkan buah kehidupan dari Kristus Tuhan oleh Roh Kudus di dalam kita, seperti yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kemudian yang keempat, mengalami kuasa Injil yang meneguhkan untuk hidup bagi Yesus Kristus, berakar di dalam Dia, bertumbuh dan semakin teguh di dalam Yesus, dan menang atas dosa-dosa, dan memberi kuasa untuk menampakkan sikap serta kata-kata Kristus di dalam kehidupan sehingga menjadi kesaksian dalam hidup kita hari lepas hari. Kemudian yang kelima, mengalami peneguhan janji Yesus Kristus yang mengutus saya dan saudara sehingga kita dapat meneladani Dia, bersekutu di dalam Kristus dengan komitmen untuk hidup melayani Yesus Kristus dan Injil-Nya, bersaksi menjadi berkat bagi dunia sehingga Tuhan Allah kita dimuliakan. Kemudian yang keenam, mengalami kuasa Kristus untuk hidup sesuai panggilan dengan cara hidup rendah hati, lemah lembut, sabar, kuat, terpelihara oleh kesatuan roh, dan oleh ikatan damai sejahtera dengan kekuatan kasih untuk saling membantu. Karena kita ini adalah satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, untuk saling membangun di dalam Kristus, guna menjadi berkat bagi dunia. Nah, saudaraku, dalam kaitan yang telah saya jelaskan tadi, bahwa perlu dipahami
bahwa spiritualitas Kristus itu dibangun di atas pemilihan dan pengalaman yang diselamatkan oleh Kristus, yang merupakan landasan bagi kehidupan rohani dan mentalitas yang menjelaskan tentang adanya makna hidup, arah tujuan kehidupan yang jelas serta pasti, yang mempengaruhi sikap batin, mempengaruhi pikiran, perasaan kita, kata-kata kita, perbuatan kita secara benar, baik, dan juga positif dalam segala situasi. Kemudian hal yang kedua, kekuatan spiritual Kristus menyikapi kebiasaan baru. Kekuatan spiritual Kristus terletak pada hubungan dengan Kristus sendiri, di mana dalam persekutuan dengan Dia ada kekuatan untuk tahan menderita dalam segala bentuk. Nah, kebenaran ini dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Spiritual Kristus yang merupakan kekuatan spiritual mental, merupakan dasar bagi sikap batin, pikiran, sikap, kata, serta perilaku dan perbuatan yang nyata. Nah, maksud yang terkandung dalam kekuatan spiritualitas Kristus adalah kekuatan Kristus bagi kita umatnya, yaitu kuasa untuk meneguhkan dalam Kristus Yesus dan bertahan, memenangkan tantangan-tantangan yang kita hadapi, khususnya dalam masa pandemi seperti ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pengalaman yang serupa, Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Korintus dengan berkata demikian, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Pertama Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Firman Tuhan ini memberikan indikasi tentang kekuatan spiritualitas Kristus bagi kekuatan mental umatnya, yaitu yang pertama, spiritualitas Kristus itu meneguhkan mentalitas orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus menjadi kekasih-kekasih Tuhan, yaitu terikat dalam hubungan yang begitu erat, diikat di dalam tali kasih yang begitu kuat, sebagai sumber kuasa dan kekuatan. Spiritualitas Kristus ini memberikan kesadaran bahwa di dalam Kristus maaf, itu di situ kelihatan, di sini tidak kelihatan, sebentar ya. Maaf, nanti tolong host untuk ini ya, laptop saya terganggu. Kita masih di yang pertama, bahwa spiritual Kristus ini memberikan kesadaran bahwa di dalam Kristus umatnya ini dapat menghidupi kasihnya sebagai kekuatan dasar untuk bertahan dalam ketahanan hidup serta penderitaan. Kemudian yang kedua, dalam kekuatan spiritual Kristus, umatnya dapat berdiri teguh dan tidak goyah karena kuasa penderitaan Kristus yang akan dosa serta maut melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Itu merupakan kuasa bagi kita untuk bertahan hidup bagi Kristus. Kemudian yang ketiga, kekuatan spiritualitas Kristus
yang oleh Kristus sendiri umatnya dapat berdiri teguh serta tidak goyah, terwujud melalui sikap aktif dalam melayani Tuhan serta setia. Sikap aktif melayani Tuhan adalah langkah nyata untuk memperoleh kekuatan lebih agar dapat bertahan melewati pengalaman-pengalaman sukar. Karena kesetiaan melayani merupakan cara untuk melihat spiritualitas Kristus dalam aksi nyata kita. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-16. Kemudian yang keempat. Terlihat di situ, maaf. Terlihat ya? Oke, di saya udah blank. Oke, yang keempat adalah spiritualitas Kristus adalah persekutuan yang intim dengan Yesus Kristus yang menjamin bahwa semua jerih payah tidaklah sia-sia. Wahyu 1 ayat 17 sampai 19, pasal 2 dan ayatnya yang ke-7. Implementasi spiritualitas Kristus dalam kebiasaan baru. Spiritualitas Kristus dalam kebiasaan baru dapat diimplementasikan dengan memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, spiritualitas Kristus yang dialami, saya stop ya. Sebentar Bapak Ibu. Dia nggak mau. Oke, saya lanjutkan. Yang pertama adalah spiritualitas Kristus yang dialami dalam pembaharuan hidup dapat diwujudkan dengan cara memahami dari sisi kognitif bahwa pembaharuan hidup di dalam Kristus mengharuskan setiap orang Kristen untuk membuka diri dan siap menghadapi perubahan apapun dalam proses kehidupan, khususnya melalui COVID-19 yang sedang kita hadapi bersama. Spiritualitas Kristus menjamin bahwa perubahan yang terjadi termasuk COVID-19 ini dapat menjadi positif jika diterima sebagai kehendak Tuhan bagi umatnya untuk menyikapi perubahan. Dalam hal ini perlulah kita pahami bahwa semua yang dikehendaki Tuhan untuk menjadi baik adanya, sehingga perubahan harus disikapi secara positif. Karena Allah bekerja dalam segala sesuatu. Allah bekerja dalam setiap perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Kemudian yang kedua, implementasi yang kedua, spiritualitas Kristus menyiapkan peluang untuk menghayati secara afektif akan setiap perubahan demi memperoleh kekuatan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah akibat COVID-19 ini. Atau perubahan apa saja dengan menerapkan melalui sikap yang benar, melalui sikap yang baik, sehingga perubahan dapat menjadi positif, karena juga disikapi secara positif. Filipi 4 ayatnya yang kelima. Kemudian yang ketiga, spiritualitas Kristus memberi kekuatan untuk bertindak secara psikomotorik, di mana sikap yang seharusnya dilakukan adalah melupakan apa yang telah berlalu dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depan, dengan bertindak secara benar, bertindak dengan cara baru dalam situasi yang baru juga. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, spiritualitas Kristus meneguhkan kemauan baik untuk bersifat, bersikap, berpikir, berkehendak, dan bertindak secara baru dalam mengisi situasi baru dengan menerima perubahan akibat COVID-19 dan pengaruh apa saja, serta bertindak dengan cara yang baru pada situasi yang baru. Kita sampai kepada kesimpulan. Pokok tentang spiritualitas Kristus berdasarkan Filipi 1
ayat 19 sebagai kekuatan ketahanan mental dalam menyikapi kebiasaan baru ini. Saya sudah jelaskan tadi bahwa ada dua yang sudah diuraikan. Yang pertama, dasar spiritualitas Kristus bagi ketahanan mental spiritual. Makna spiritualitas, mentalitas, dan spiritualitas Kristus yang telah didefinisikan di atas tadi, yang telah saya jelaskan tadi, sebagai pencarian dan pertemuan dengan Tuhan Yesus Kristus yang memberikan pengalaman transformasi rohani, yang meneguhkan arah, yang meneguhkan tujuan kehidupan kita sebagai orang Kristen, menjadi dasar bagi sifat batin kita, pikiran kita, bagi sikap kita, kehendak maupun perasaan kita yang memiliki nilai yang tinggi dan positif. Spiritualitas Kristus ialah tentang pengalaman dengan Tuhan Yesus Kristus yang terus memperbaharui sikap batin, pikiran kita, perasaan, kehendak, dan perkataan serta perbuatan kita. Mengapa? Karena telah terpilih dan memperoleh anugerah menjadi milik kepunyaan Kristus. Kita mengalami kasih-Nya dan hidup dalam kebenaran, kebaikan, kekudusan, dan juga ketulusan. Kemudian yang kedua, kekuatan spiritualitas Kristus menyikapi kebiasaan baru yang menjelaskan tentang landasan kekuatan spiritualitas Kristus dan maksud yang tersirat dalam spiritualitas Kristus bagi diri dan situasi yang sedang berubah, serta implementasi spiritualitas Kristus dalam semua situasi baik yang stabil maupun yang berubah. Implementasi spiritualitas Kristus dalam situasi yang berubah menuntut pemahaman kognitif bahwa Tuhan Allah bekerja dalam semua situasi untuk mendatangkan kebaikan. Di samping itu juga spiritualitas Kristus perlu dihayati secara afektif untuk menerapkan nilai agung kehidupan, ajaran, dan karya Tuhan Yesus Kristus dalam sikap, kehendak, perasaan yang dilakukan secara baik dan benar, dan membawa berkat bagi sesama. Akhirnya, spiritualitas Kristus harus dilakukan dengan tindakan psikomotorik yang nyata untuk mendemonstrasikan kehidupan Yesus Kristus yang benar dan membawa berkat bagi sesama kita. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, yang menjadi harapan ialah agar spiritualitas Kristus berdasarkan Filipi 1 ayat 29 ini sebagai kekuatan ketahanan mental dalam menyikapi kebiasaan baru dapat meneguhkan kita untuk mewujudkan panggilan kita masing-masing menjadi berkat bagi dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mohon dengan hormat Bapak Bambang Herutomo bersyukur untuk perenungan firman Tuhan. Belum ada suara Pak Bambang. Apa sudah ada suara Pak Soki? Sudah Pak, sudah. Sudah. Baik, Bapak kami yang ada di dalam surga, kami menghadap kehadirat-Mu pada sore dan malam hari Bapak. Terima kasih karena
Ibu Emi telah memberikan perenungan kepada kami, bagaimana kami menghadapi situasi COVID-19 ini, Bapak, yang tentunya berdampak kepada kebutuhan dan ekonomi kami, Bapak. Tapi kami di sini ditekankan di dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Emi, bagaimana kami tetap bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dialah karena dialah sumber kekuatan kita. Jadi apapun juga kondisi kita akan selalu bersandar kepada Tuhan, kekuatan Tuhan Yesus Kristus, kekuatan kasih-Nya, Bapak. Sehingga kita tetap berpengharapan, tetap mempunyai semangat, dan tentunya juga Tuhan Yesus Kristus akan memenuhi segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapak atas perenungan ini, Bapak. Dialah menjadi rema di dalam kehidupan kami. Semua ini kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ya, terima kasih Tuhan untuk firman yang disampaikan oleh Evangelis Emulia Mude. Kiranya Tuhan memberkati Ibu dalam keluarga, pelayanan dan pekerjaan. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Dr. Ajen Tuai dan sekaligus doa berkat. Ya, kepada Dr. Ajen Tuai saya persilakan. Ya, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena oleh anugerahnya kita dapat melaksanakan ibadah kapel kita pada hari ini. Walaupun ada banyak kendala, tetapi kita bersyukur Tuhan telah menyertai dan memberkati kita. Atas nama ketua dan unsur pemimpin lainnya, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pelayan Tuhan hari ini. Terima kasih buat Ibu Emi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita hari ini. Terima kasih untuk Saudari Deli yang telah mengarahkan ibadah kita pada sore hari ini, dan terima kasih untuk Pak Roni yang memainkan alat musik, kemudian semua pelayan yang membantu fasilitas yang ada di kampus. Terima kasih untuk pelayanan yang diberikan kepada Tuhan. Kami doakan kiranya Tuhan terus memberkati baik pribadi maupun keluarga masing-masing. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua mahasiswa yang telah bergabung dalam ibadah pada sore hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus melimpahkan berkat perlindungan kepada kita semua. Atas nama ketua, kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua mahasiswa yang telah dengan setia memberikan persembahan kepada Tuhan untuk mendukung pelayanan ibadah kapel kita setiap hari Senin. Laporan keuangan akan disampaikan, ya, diberikan untuk Bapak Ibu bisa memperhatikan. Di situ ada laporan persembahan kita yang sudah terkumpul sampai pada hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kami akan menyampaikan informasi bagi kita untuk ibadah kapel kita tanggal 23 November 2020, pembicara Ibu Pendeta Rotua. Kami tetap mengharap kita hadir semua bergabung dalam ibadah pada tanggal 23. Kemudian kami minta dukungan doa dari kita semua untuk proses perkuliahan yang sebentar lagi akan berakhir pada tanggal 26 November. Kemudian kita akan masuk pada minggu registrasi untuk ujian semester dan minggu tenang. Kemudian akan ada ujian semester atau ujian akhir semester. Lalu tanggal 11 nanti ada penutupan. Tanggal 11 Desember ada penutupan dan Natal. Jadi kami harapkan kita akan mengikuti semua kegiatan ini dengan baik. Bagi mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah selama ini, silakan mengerjakan semua tugas kuliah dengan baik
dan menyiapkan diri untuk bisa mengikuti ujian akhir semester. Lalu kita akan mengikuti Natal bersama sebagai ucapan syukur kita. Nanti dalam acara Natal kami harapkan ada mahasiswa yang bisa menyumbang mungkin puisi Natal, dan juga ada vokal grup atau trio atau duet atau solo. Silakan menyiapkan diri, nanti bisa melaporkan diri ke bidang pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami tetap mengharapkan kita tetap menjaga kesehatan, ya, jaga kesehatan diri sendiri, jaga kesehatan keluarga, dan jaga kesehatan orang lain dengan menerapkan 3M, memakai masker, dan juga mencuci tangan, kemudian menjauhkan diri dari kerumunan-kerumunan yang ada. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan kepada kita pada sore hari ini. Mari kita terus merendahkan diri di kaki salib Tuhan, sehingga Tuhan yang memelihara hidup ini akan terus menjaga dan terus menolong kehidupan kita. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore. Baik, doa berkat, Pak. Baik, kita akan tutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang kami alami di dalam hidup ini, tetapi kami melihatnya sebagai anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk waktu yang indah sore hari ini. Kami bisa beribadah kepada Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan, bahkan memuji Tuhan. Walaupun kami lakukan itu secara daring, tetapi kami percaya bahwa Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat-Mu turun atas kami semua pada sore hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadakanlah tangan-Mu dan terimalah perjanjian berkat Tuhan bagi kita sore hari ini. Turunlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, tuntunan bimbingan dari Allah Roh Kudus, menyertai, melindungi, memberkati saudara-saudara dari saat ini sampai Kristus datang menjemput kita semua. Amin. Amin.